rumah sudah lama. Sudah lama nggak dipakai, orangnya meninggal. Juga tanah itu tanah sangar. Maksudnya mistis. Ya, maksudnya tanah wingit itu ya. Dulunya itu dibuat kendat. Oh, gantung diri. Ngeri sekali. Salam My Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya kedatangan tamu. Dianggap istimewa juga tidak, dianggap tidak juga istimewa. Karena mencari waktunya beliau ini, Gus Badri, ini agak susah. Sekarang kita ketemu dengan tidak sengaja. Saya bersama Gus Badri Official. Saya Angelo Esilato dan ini Kriston Studio. Beliaunya adalah pemilik Pondok Pesantren Bustanul Kofilin dan Padepokan Suryonegoro. Itu ada di lereng Gunung Kawi. Jadi kalau mau ke sana, tanya tentang apapun di sana, bisa. Mau belajar ngaji juga bisa. Gus, saya mau tanya pengalaman ini. Suka dan dukanya menjadi Gus Badri sebagai orang yang pendatang di sana, kemudian mendirikan pondok pesantren di sana. Bagaimana awalnya bisa ke sana? Ini mantap ya. Mantap. Pertanyaan mendasar. Oke, terima kasih saudaraku ya. Perkenalkan dulu. Oke, saudaraku. Sampai lupa untuk siap untuk mengenalkan diri ya. Oke, saudaraku semua yang ada di Nusantara, yang ada di Bumi Pertiwi, yang ada di NKRI, yang ada di atas bumi. Nah, yang ada di atas bumi berarti makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saudaraku, saya Gus Badri Official. Dan ini saudaraku semua yang diberi gerak sama Tuhan ya, diberi gerak sama Tuhan, diarahkan ke sini, akhirnya kumpul bareng. Dan dari kumpul bareng ini Angelo, jangan lupa saudara ya, di scrop ya. Dan ini jangan lupa ya, scrop pokoknya scrop ya. Kriston Studio ya, scrop yang tulisan merah scrop itu, wah, dulek gratis saudara ya, gratis. Itu salah satu amal ibadah untuk kalian semua. Makanya kalau lihat YouTube ya, jangan sampai lupa gambar jempol yang ke atas ya. Jangan lupa yang tulisan merah di dulek karena dulekan itulah yang membuat kalian semua nanti bisa tahu informasi dari orang ketiga ini. Alhamdulillah saudaraku yang ada di Nusantara ini, tadi saudaraku Angelo bertanya tentang sejarah saya. Sejarah saya yang ada di lereng Gunung Kawi ya, di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum ya. Itu terencana Gus tinggal di sana? Oh, enggak ada rencana. Jadi dulunya gini. Saya mencari tanah. Soalnya mencari tanah ini waktu di kota, di Polean dulu, waktu teman-teman ngumpul kan nggak cukup. Karena seringnya anak-anak ngumpul, jadi tempat di rumah itu ngontrak ya kan, tempatnya sulit, sempit kan. Nggak cukup, setiap teman-teman ngumpul nggak cukup, akhirnya saya punya angen-angen gini, mencari tanah yang luas dan di desa. Tanah yang luas, murah, di desa. Dan akhirnya ada salah satu temen yang ada di Pagesaji itu ngajak saya, ayo nyari di tempatku aja. Akhirnya kok ada di lereng Gunung Kawi, Desa Balesari itu ada tempat tanah yang dijual kosong. Sebenarnya nggak kosong, itu ada rumahnya saudara. Cuman rumah itu rumah sudah lama, sudah lama nggak dipakai, orangnya meninggal. Juga tanah itu tanah sangar, maksudnya mistis. Maksudnya tanah wingit itu ya. Dulunya itu dibuat kendat. Gantung diri. Itu saudara. Ngeri sekali. Orang yang di situ nggak berani, sampai dijual murah pun nggak berani orang beli. Nah akhirnya saya tawar ya. Waktu itu disuruh 200 juta ya, karena angkernya, karena angker.
Akhirnya saya beli waktu itu 85 gitu. 85 juta dari 200 juta menjadi 85 juta. Iya. Sekarang tanda kutip Gus, itu kan sejarahnya. Ketika Gus Badri ngerumat anak-anak, itu sebenarnya arek-arek apa Gus? Wah, ini luar biasa. Kan tadi arek-arek iya kan arek-arek ngumpul, terus kemudian kan tenggene gak cukup. Nah saya tanya, arek-arek ini tanda kutip arek-arek apa? Asli tak palsu. Nah, arek-arek tanda kutip arek nakal, arek embongan, tak arek. Nah, betul. Ya apa itu? Arek-arek itu gini saudaraku ya. Sejarah saya diikutin sama santri, sama anak-anak, sama arek-arek itu bukan dari kalangan santri, bukan dari kalangan orang dari Berpendidikan? podokan pendidikan enggak. Oh. Jadi asal mulanya anak-anak jalanan pang. Namanya kan PUNK. Ya. Ya kan? PUNK itu artinya pemuda urakan namun kreatif. Tapi kalau kalian enggak ada kreatifnya untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, walaupun hidupmu di jalan, nanti nggak ada hasilnya. Berarti tulisan pang itu sing ngatekno singkatane sampean dhewe. Iya dong. Pemuda Pemuda urakan namun kreatif. Nah, Terus gini Gus. Terus yang sama ajarno nang arek-arek iku apa? nah, pengetahuan, Pengetahuan pengalaman tentang apa itu? tentang segala macam. Ada tentang keagamaan, ada tentang keweruan ya, kawaruh. Nah, kawaruh. Juga ada tentang hukum agama ya. Nah, hukum agama ini pun, nah teman-teman di situ kan banyak bukan sealiran agama Islam, Ya. kan enggak saudara ya. Jadi di situ Jadi yang ada, nanti ke Gus ini nggak mandang agama? enggak mandang agama. Semua orang boleh masuk? Bisa masuk. Karena di situ anak pang itu kan campuran, ada orang Madiun, Ngawi, ada Ponorogo, ada Blitar, orang Kristen, ya. ada orang Hindu, Iya, ada orang Hindu, Buddha. Kristen banyak waktu itu ya. Jadi semua agama ini saya jadikan satu. Nah, jadi saya artikan semua. Nah, gitu saudara. Dan akhirnya teman dari satu ini nggak malah surut, enggak, malah tambah banyak. Ketok tular. Nah, ketok tular gitu. Gus, aku takon ya. Kan arek-arek ngono iku angel kandhanane, susah dikasih tahu. Susah. Betul kan? Wong di embong nanti kongkon minggir angele masalah. Iya kan? Nah, carane membujuk mereka sing paling gampang ya apa, Gus? Iki nggak bisa diakal saudaraku ya. Itu dari pembicaraan kita harus mengikuti alurnya dia. Jadi Gus yang nurutin mereka ya, bukan Gus yang ngajarin mereka. Enggak, asalnya begitu ya. Dari curhat-curhat mereka akhirnya dia maksudnya kebuka lah istilahnya, kebuka. Jadi hatinya kesadarannya mungkin, bukan karena saman ajarin, bukan, Kesadaran tapi diri. malah mencari kesadaran diri mereka sendiri ya. dari sering ngobrolnya itu. Oh, Ini Gus, tapi itu Gus segala kayak iki macam. delok ngantuk, gak pantes dadi santri itu. Ini kita sambil ngobrol santai ya teman-teman. Jadi kita berbagi pengalaman. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang lebih enak, berarti tentang hakikat hidup ya Gus ya. Terserah. Hakikat. Jadi semuanya yang mengerti kan masing-masing untuk Iya. belajar ke Gus. Nah, itu enak Jadi Nasionalis. Anda nggak ada yang terbatas. Jadi saya harus kasih tahu juga. Saya sini Nasrani, Mas Ridwan Muslim. Gus ini nggak tahu saya agamanya apa. Campuran blorok saudara ya, blorok. Tapi yang jelas Muslim lah, karena dia sudah punya pondok pesantren, jelas Muslim. Jadi Anda yang melihat ini boleh mengartikan, boleh berdebat, tapi nggak boleh berkelahi. Gak oleh rusuh dari Gus Badri. Aman lek urip di Aman. bumi Ojo nggih mereka. rusuh. Nah, Yang penting guyub rukun. Kan ini satu, walaupun Nasrani, walaupun Hindu, walaupun Buddha, Katolik, segala macam agama itu cuman satu Tuhannya. wah, ini Begitu saudaraku. Dan Makanya- semuanya mengajak kebaikan. Iya, semua itu mengajak kebaikan dan intinya Rohman dan Rohim, kasih sayang, welas asih. Nah itu loh. Dari welas asihnya itu saudaraku ya. Tambah jero lur. Nah, dari welas asihnya itu kita harus membangun dan membangun Tidak saudaraku. perlu ini yang seperti ini. Nah, Dewi Sampe ngaji nang aku ae. Kak enak, gurune gak cocok aku, belarai gitu. Jadi teman-teman ya, ini untuk bahasan yang kecil dulu. Paling tidak kita kenal dulu Gus Badri Official seperti apa. Iya, dan siapa dia? Nah, Anda suka
tidak suka terserah, Anda tidak Terserah suka, Anda, saya juga terserah. terserah. Terserah Jadi silakan Anda komen-komen, silakan kita bahas selanjutnya nanti. Jadi kalau Anda ingin kami ngobrol seperti ini, Anda komen-komen dan jangan lupa subscribe-nya yang merah-merah itu dimatiin. Di-scroll. Nah, loncengnya dibunyikan. Nanti kita akan sering-sering ngobrol kayak gini. Betul, betul. Ya, Mas Lanjut, Sultan. lanjut. Dan mungkin untuk saat ini cukup dulu Cukup dulu. perkenalan kita. Mungkin di lain waktu kita akan sambung lagi. Jangan lupa tetap di Gus Badri Official, Angelo Asilato Dan dan Riston Studio. salam My Angel. Merdeka, 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 merdeka. abadi. Aku wis hafal. Ya, siap.